I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, Ibu perkenalkan kami dari kampus IKIP Siliwangi. Saya Fauzia dan rekan saya Bayu. Kami ingin ngobrol-ngobrol biasa aja ya Bu, karena kan sekarang Ibu tahu sendiri bahwa pandemi ini menjadi suatu masalah besar bagi masyarakat maupun dari pendidikan, ekonomi dan sebagainya, kan menjadi suatu setiap kegiatan agak terhalang dengan sangat cukup signifikan gitu. Nah, pengen tahu nih pendapat Ibu tentang program belajar daring sekarang ini. Banyak kendalanya. Ya pengennya mah cepet-cepet biasa lagi normal gitu. Makanya sekarang teh gimana ya? Semua ibu-ibu pada ngomong, aduh gimana ini belajar online gini ngajarin anak susah, anak yang bisa nerima, yang enggak, yang nangis, terlalu banyak kendalanya. Pokoknya buat pembelajaran sekarang mah pengennya mah cepat berlalu dan lagi tatap muka lagi. Orang lain yang tidak bisa mendampingi anak, apalagi untuk saat ini pandemik sekarang. Untuk saya sangat membantu sekali karena satu, tidak dari saya, bisa ada guru bimbelnya yang bisa mengajari. Jadi setiap pulang pasti ada ilmu yang didapat. Nah, terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir gitu untuk dari saya, apa sih harapan Ibu sebagai orang tua untuk pendidikan sekarang ini? Untuk pendidikan sekarang ini karena udah terlalu lama pandemik ya, karena anak-anak terlalu lama bersantai sekolahnya, terlalu banyak mainnya, pengen cepet lagi belajar gitu biar stabil lagi aja, Pengen kembali normal ya, lagi ya emang pengen gitu. Anak-anak apalagi buat anak menengah ke atas, nggak sekolah teh udah main ya, bukan buat anak orang lain, buat anak pribadi saya kelas 2 SMP. Kalau tidak, orang tuanya yang masih lihat dia kemana, belajar, main sama siapa, tidak terkontrol kan. Kalau orang tuanya yang kerja, nggak tahu anaknya gimana. Kalau untuk saya pribadi mah saya bisa kontrol masih, tapi buat yang lain mah nggak tahu ya Neng ya. Makanya pengen cepet sekolah. Jadi kalau sekolah mah dari pagi sampai siang udah ada di sekolah, pulang siang pasti pulang lagi ke rumah gitu. Semoga pandemi cepat berlalu ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu luangnya untuk kami gitu, karena kita merepotkan sepertinya ya. Tidak apa-apa. Abis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, saya Pupa Fauzia dari kampus IKIP Siliwangi. Bertujuan di sini pengen ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang pembelajaran daring sekarang ini. Dan saya juga nggak sendiri, ditemani sama teman saya Bayu Permana. Nah, mengingat sekarang pada kondisi sekarang ini ya,
sebelumnya gitu ya, Ibu punya anak sekolah di jenjang apa aja? Sekarang SMA. Oh, SMP, SMA, SD. sama SD ya. Jadi ada ini tingkatan-tingkatan ya semuanya ya. Iya. Oh, yang SMP kelas berapa? SMP sekarang kan udah masuk kelas 1 Kelas SMP. satu, baru. Baru Ari masuk. ya? Siapa? Adi, Oh, Adi. Adi udah kelas 2 SMK. Kalau ini ya tentang terus ya tentang pendapat Ibu nih tentang program belajar daring sekarang ini gimana Bu? Sebenarnya sih ya agak pusing sih bagi ibu di rumah. Soalnya kan anak kebanyakan terlalu jadi nggak fokus. Kebanyakan kan lelet, jadi istilahnya mah agak hare-hare lah kalau nggak disuruh-suruh sama orang tua. Jadi kebiasaannya anak-anak kayak seperti itu. Kalau nggak kita suruh-suruh cepet-cepet ngerjain tugas, ya biasa-biasa. Tapi kalau udah waktunya misalnya udah mepet, baru anak baru ngerjain. Oh, jadi sering dipepetin gitu ya waktunya? Iya biasanya. Mepet alias suka mepet tugasnya gitu. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya Bu. Sebelumnya bertanya dulu nih tentang namanya dulu. Siapa ya Bu? Saya orang tua dari anak saya Muhammad Azki Ashkila, kelas 2C, SD, sekolahnya di SD Negeri 1 Taman Koko Indah. SD Negeri Taman Koko Indah 1 atau Gentra. Alhamdulillah selama pembelajaran anaknya bisa diajak kerjasama, tapi dengan syaratnya kitanya aja sabar. Harus sabar, kuncinya sabar. Nah, kan sekarang sedang pembelajaran daring ya Bu ya. Ya. Gimana sih pendapat Ibu tentang pembelajaran daring? Ada plus minusnya. Secara saya pribadi, plusnya, positifnya banyak, sangat banyak. Yang pertama untuk orang tuanya. Sejauh ini kan orang tuanya hanya menyerahkan anaknya saja ke lembaga pendidikan tanpa tahu tugasnya itu seperti apa, sejauh mana anaknya belajar, apalagi orang tuanya yang peduli amat gitu ya sama anaknya, sama perkembangan anaknya, biarin aja. Nah, dengan adanya pembelajaran daring seperti ini, otomatis orang tua kan diberikan tanggung jawab yang sangat besar gitu untuk menjalankan tugasnya, menggantikan posisi seorang guru di sekolah. Jadi orang tua di rumah harus bisa membimbing anaknya belajar sama halnya seperti guru bagaimana gitu di sekolah. Terus orang tua harus lebih pandai mengajak anaknya belajar, lebih dari guru sebetulnya, dengan modal yang sangat, maaf ya, orang tua kan tidak sama semuanya ya. Ada orang tua yang basicnya dari pendidikan, ada orang tua yang basicnya SDM-nya kurang gitu ya. Ada yang yang sekolahnya aja nggak tamat gitu. Ya itu di sana bisa dibedakan lah antara orang tua yang punya basic pendidikan dan tidak. Tapi dari segi agama, disitulah peran orang tua menjalankan kewajiban yang seharusnya mendidik anak itu adalah kewajiban orang tuanya, bukan orang lain gitu. Dikarenakan orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya dengan berbagai hal, alasannya ada yang mampu tapi tidak ada waktu, ada yang ada waktu tapi tidak mampu, ada yang dua-duanya, ya tidak mampu ya tidak ada waktu, dengan alasan ada yang kerja, sibuklah dengan urusan keluarga dan lain-lain, apalagi yang punya adik, punya kakak dan lain-lain. Ada yang keterbatasan dalam seperti handphone dan lain-lain, banyak ya. Tapi dengan adanya pembelajaran daring, hal yang bisa saya ambil positifnya, orang tua di sini melakukan perannya, kewajibannya sebagai orang tua,
mendidik anaknya, itu positifnya bagi saya. Terus orang tua juga bisa merasakan sejauh mana pengorbanan seorang guru mendidik anaknya, mendidik anak didiknya supaya menjadi anak yang berhasil. Apalagi kan kalau di sekolah banyak muridnya yang tebel nulisnya, banyak muridnya, satu guru pegang 40 anak, bahkan ada yang sampai 50 per kelas ya, ada yang 25. Tapi di rumah cuma satu orang kan, tapi minta ampun kita kadang sabarnya kurang gitu. Sabarnya nggak ada karena apa? Karena itu guru mempunyai metode pembelajarannya seperti apa, sedangkan orang tua bermodalkan kesabaran saja gitu. Nah itu positifnya. Bilang negatifnya banyak, negatifnya juga ya, anak harus belajar dengan menggunakan sosmed, handphone. Apalagi zaman sekarang ini kan handphone menjadi hal yang sudah lumrah di kalangan anak-anak. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun sekarang sudah banyak yang pegang handphone atau gadget. Yang mana anak dikasih tugas, apalagi ibunya lengah sedikit aja, tadi pancok gitu ya, tidak ditungguin gitu, tidak ditemenin belajarnya, anak langsung loncat ke games gitu kan. Iya betul, ke games. Kadang mana udah belum karena apa ya, itu negatifnya di rumah. Anak tidak efektif belajar, tidak seefektif di sekolah. Terus yang keduanya itu dari efek gadgetnya, anak yang tadinya harus belajar tatap muka dengan gurunya, sekarang harus belajar di rumah gitu. Yaitu mungkin anak-anak juga merasa jenuh, negatifnya itu tidak bertemu dengan teman-temannya, karena belajar harus bertemu sama orang tuanya terus gitu kan, harus bertemu sama nggak ada hiburan, nggak ada hiburan gitu. Kalau tatap muka anak bisa bertemu dengan teman-temannya, sisi negatifnya itu. Nah, terus maaf ya, ada sisi negatif yang benar-benar miris gitu ya bagi saya ini, nggak tahu orang tua yang lain. Anak-anak harus bohong dengan memakai seragam seperti ini. Maaf ya, atasnya kadang anak pakai seragam, bawahnya dia pakai celana tidur. Sering itu kejadian seperti itu. Kadang anaknya, gurunya nyuruh pagi-pagi ayo mandi dulu, sarapan dulu. Kadang anak kan belum mandi, pakein aja seragam itu. Sisi kebohongannya. Sementara kita kan sama anak harus nyuruh jujur, itu harus menerapkan kejujuran itu sendiri. Tapi sekarang banyak orang tua yang seperti itu kan. Kadang ada yang mamahnya nggak mau ikut pusing, nyuruh anaknya lama, kerjain aja sendiri. Banyak yang seperti itu, yang tidak tanggung jawab itu orang tuanya biasanya kayak gitu. Ya itu negatifnya banyak banget negatifnya. Positifnya juga ya ada gitu, ada, bagi saya ada banyak malahan gitu. Kita ambil sisi positifnya, atau kita menjadi lebih dekat dengan anak kita, lebih jauh, lebih tahu sejauh mana anak mampu belajar atau tidaknya gitu, mengikuti pembelajaran seperti apa.